Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mencatat amal kita sebagai amal soleh insya Allah. Dan hari ini semua urusan kita dimudahkan dan menjadi catatan amal kebaikan dan terus bertambah untuk kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Oke, kita mari bersama-sama membaca dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian al-hikam kita sampai ke pasal 57. La tatruki dzikra, janganlah engkau meninggalkan dzikir. Li adama hudurika ma'allahi fihi, dikarenakan engkau tidak menghadirkan Allah di dalam dzikirmu. Nah, jadi misalnya kita dzikir itu ya tadi pokoknya baca aja, konsentrasinya. Tapi gitu itu jangan ditinggalkan. Jadi meskipun kita dzikirnya seperti itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan engkau meninggalkan dzikir hanya karena kalau engkau dzikir itu ya kayak tidak ada kehadiran Allah di dalam dirimu. Li'anna, kenapa? Karena ghaflataka an wujudi dzikrihi, kelalaianmu dari dzikir tadi.
yang tidak ada Allah di dalam zikir tadi, li'anna asyaddu itu lebih buruk min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, daripada tidak melakukan zikir itu sendiri. Gitu ya. Jadi daripada kelalaianmu untuk tidak berzikir. Jadi kelalaian kita karena tidak ada hadirnya Allah di dalam zikir kita itu kan lebih baik daripada kita tidak zikir sama sekali gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita zikir, kita tidak zikir itu lebih buruk daripada kita zikir tapi tidak ada Allah di dalam zikir kita, gitu ya. Fa'asa, semoga dengan kita melakukan tadi, pokoknya yang penting zikir tapi masih belum bisa menghadirkan Allah di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu, an yarfa'aka, semoga Allah akan meninggikan derajatmu min dzikri ma'a wujudi ghaflati, dari dzikir yang lalai tadi, artinya tanpa pokoknya hanya lisan, ila dzikri ma'a wujudi yaqadati, dari dzikir yang tidak ada Allah tadi, kemudian nanti Allah akan meningkatkan derajat kita karena kita istiqomah menuju dzikir yang kemudian kita ada kesadaran. Jadi ada kesadaran nih, kalau tadi yang penting dzikir, kemudian sekarang dzikir tapi sadar. Jadi sekarang jadi dzikir yang tidak sadar itu kayak apa? Yes, pokoknya asal dzikir aja. Kalau ditanya, lah itu ketika kamu baca gitu, kamu paham nggak? Pokoknya yang penting baca, gitu ya. Tapi kan ada orang yang bahkan asal ngomong aja gitu. Ya, yang penting lisannya berucap. Misalnya istighfar, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, gitu aja. Ada kejadian itu refleksnya itu istighfar. Kan itu dzikir. Tapi apakah ketika dia dzikir itu kemudian betul-betul ingat Allah? Belum tentu. Karena dia memang kebiasaannya begitu. Ya kan? Ada sebuah nikmat langsung alhamdulillah. Ya, pokoknya yang penting gitu aja dulu, merutinkan dzikir meskipun kita kayaknya nggak ada konsentrasinya kepada Allah. Sama seperti kita sholat itu kan bagian dari dzikir. Ketika kita sholat, kalau kemudian jenengan, wah saya tuh kalau sholat nggak bisa khusyuk, jadi saya sudahlah nggak usah sholat, sama aja saya sholat, ya paling ya begitu aja. Maka yang penting itu sholat dulu. Jangan pengen khusyuk dulu, yang penting sholat dulu. Gitu ya. Kalau ditanya apakah sholatnya khusyuk atau tidak, tidak tahu. Mudah-mudahan dengan merutinkan sholat, maka Allah akan mengangkat derajat kita dari yang tadinya dzikir tanpa kesadaran menjadi dzikir dengan kesadaran. Gitu ya, dzikir dengan kesadaran. Sama seperti anak dipaksa sholat. Ini pertama anak nih. Anak itu ketika pertama sholat dipaksa orang tuanya, nggak ada kesadarannya dia, gitu kan? Jadi kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Kalau nggak sholat dimarahi bapak. Nah itu ya. Ya jadi sholat. Gitu. Jadi nggak ada apa ya? Timbul keinginan untuk sholat itu nggak ada. Ya karena memang tadi dipaksa sholat. Kemudian kita dzikir, ya dipaksa dzikir. Gitu. Ya sama seperti tadi kita dzikir pagi. Ya mungkin kemarin nggak pernah dzikir pagi. Di kajian ini dzikir pagi. Ya sudah dzikir pagi dulu. Kalau ditanya kenapa dzikir pagi? Ya karena memang acaranya ada dzikir pagi. Tapi nanti panjenengan akan naik derajatnya kalau kemudian melakukan itu. Akhirnya punya kesadaran. Wah saya kalau nggak dzikir pagi berarti rugi. Akhirnya dzikir pagi. Pertama gitu ya Pak. Ini level kedua adalah kesadaran untuk melakukan dzikir. Terus berikutnya
Wa min dzikri ma'a wujudi yaqadati ila dzikri ma'a wujudi hudurihi. Kemudian nanti Allah akan meningkatkan derajat kita dari yang dzikir dengan kesadaran menuju dzikir dengan hadirnya Allah di dalam dzikir tadi. Nah, itu baru level ketiga. Kesadaran untuk dzikir timbul sehingga kita kemudian dzikir. Tadi kan dzikir mungkin karena ya situasi, karena terpaksa, naik menjadi sadar bahwa saya butuh dzikir. Berikutnya adalah setelah sadar, akhirnya dzikirnya dengan kehadiran Allah. Jadi kita itu merasakan kehadiran Allah ketika kita dzikir. Itu level ketiga. Dan kemudian level berikutnya, wa min dzikri ma'a wujudi huduri, dan dari dzikir yang merasakan kehadiran Allah itu ila dzikri ma'a wujudi ghaibati amasiwal madkuri, menuju dzikir yang penuh semangat bahwa tidak ada yang kita ingat, yang kita pikirkan selain Allah. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi itu level yang tinggi, itu kita sudah dzikirnya itu bukan hanya merasakan kehadiran Allah, tetapi kita merasa tidak ada kekuatan yang lain yang mempengaruhi hidup kita selain Allah. Itulah level yang paling tinggi di dalam dzikir tadi. Dzikir yang ada semangat bahwa segala sesuatu itu tidak ada kecuali karena Allah. Wa ma dzalika 'alallahi wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan bagi Allah itu sesuatu yang tidak sulit, sesuatu yang mudah. Seperti itu membolak-balikkan hati kita dari yang tadinya dzikir terpaksa, dzikir asal dzikir, sampai dzikir kemudian muncul hadirnya Allah di dalam dzikir kita, dan kemudian tadi sudah tidak ada sesuatu selain Allah yang paling mulia. Itu Allah itu membuat seperti itu mudah. Maka kalau kita ini tadi dzikir ini kita baca nih, kenapa kok kemudian kita baca ini kalau Ahad pagi? Ya mudah-mudahan harapannya kita semua membiasakan dzikir ini setiap hari, setiap pagi. Kalau kita tahu kan gitu ya. Jadi ilmunya harus tahu dulu. Tadi misalnya, kenapa kok kita membaca ayat kursi sama Qul 3 tadi, ya kan? Karena ketika kita membaca itu, ya, itu akan memberikan perlindungan kepada diri kita dari gangguan jin. Ini kalau pagi nih Pak, ini kita membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka insya Allah akan memberikan perlindungan kita dari gangguan jin sampai nanti sore. Nanti sore ketemu asar, habis asar baca itu lagi, maka Allah akan memberikan perlindungan sampai pagi lagi. Nah kira-kira gitu. Ya kalau kita nggak paham itu kan kita nggak punya kesadaran Pak. Jadi ini awalnya kita mungkin terpaksa, tapi kemudian nanti kita tahu ilmunya, akhirnya kita punya kesadaran. Berarti saya harus baca dong. Saya harus baca dzikir ini. Ya, itu tadi ya, tadi yang ayat kursi sama ya 3 Qul tadi ya. Ya udah, itu minimal itu kalau habis subuh sama habis asar, dalam rangka memberikan perlindungan diri kita. Jadi kalau ditanya kenapa orang itu mudah terkena gangguan jin, ya karena dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Jadi nanti ketika ini kita sudah sadar, kita kemudian ketika membaca ini, membaca ayat kursi, membaca ini, kita kemudian sadar bahwa Allah yang memberi perlindungan kepada kita. Jadi level tertingginya itu kita sudah minta perlindungan kepada Allah saja, tidak minta perlindungan kepada yang lain, minta perlindungannya kepada Allah. Sehingga tidak ada ceritanya orang yang sudah dzikir itu kemudian minta perlindungan kepada yang lain. Dia datang kepada dukun dan sebagainya, gak ada ceritanya. Dia mau ada hajat misalnya, itu tidak mikir nanti akan ada balak dan sebagainya. Yang penting kita minta perlindungan kepada Allah.
Kenapa kok masih banyak orang yang punya hajat itu minta perlindungan kepada yang lain itu? Karena dia berarti belum menghadirkan Allah di dalam zikirnya. Tapi kalau sudah nanti level yang sudah ini tadi, bahwa Allah yang memberikan perlindungan kepada dirinya, nggak ada yang lain, nah itu level tertinggi, sudah datang aja. Maka kan ada kisah di mana ketika ada orang kemudian ditawari minuman gitu ya, kemudian disinyalir minumannya ada racunnya, dia itu sudah mantap aja, saya minta perlindungan kepada Allah, itu ya, dia berdoa Bismillah, kemudian minta perlindungan kepada Allah, itu sudah yakin betul Pak, diminum itu Pak, mati, udah, nah gitu, ya itu kan sudah level tertinggi itu. Karena dia sudah minta perlindungan kepada Allah saja. Yang bisa membuat saya hidup atau mati adalah Allah. Ya, tapi jenengan jangan dipraktekkan yang itu tadi. Nanti jenengan sudah tahu itu racun, ya toh. Wah, saya tak ngetes lah ya, tak ngetes ini ya toh. Katanya kemarin ngaji itu kalau itu minta perlindungan kepada Allah aman. Nah, ini sudah tahu racun masih diminum, ya itu bunuh diri namanya, ya kan? Itu. Tapi ini maksudnya tadi kan dalam rangka ketika kita ini mau didolimi orang gitu ya, ya kita minta perlindungan kepada Allah. Banyak orang karena tidak paham, maka dia minta perlindungan kepada selain Allah. Itu aja masalahnya. Kenapa? Misalnya contoh ya, orang mau buka warung. Ini ada cerita, ada itu yang baru buka warung ini di sini itu. Ini enggak ngomongi sing baru buka warung, tapi ini ada yang buka warung itu. Gara-gara mau launching tapi pas bulan Muharram akhirnya ditunda 1 bulan. Ya kan? Kenapa? Wah, kok jangan buka bisnis di bulan Muharram, jangan buka bisnis di bulan Muharram. Wes pokoknya nanti gulung tikar, rugi gitu. Akhirnya tunda setelah Muharram. Pertanyaannya, apakah nanti kalau dibuka setelah Muharram itu bisnisnya pasti untung? Belum tentu, kan gitu. Jadi ini kan ada ketakutan yang sebenarnya tidak berdasar, sehingga dia kemudian menghindari. Ya kalau alasannya karena persiapannya lebih panjang ya silakan. Tapi kalau alasannya karena kalau kita launching di bulan Muharram itu menjadi malapetaka, nah itu gitu. Berarti dia tidak minta perlindungan kepada Allah, dzikirnya kepada Allah kurang. Kalau kita dzikir kepada Allah sudah bismillah saja. Itu ya. Ketika ada orang mantu, nah itu menghindari bulan Muharram. Maka kalau bulan Muharram itu yang punya job-job wedding itu, yang bergerak di bisnis berhubungan dengan pernikahan, ya kan? Wah, itu sepi ya. Sepi jobnya. Catering jadi sepi, gedung jadi sepi, apalagi. Nah, itu jobnya sepi semua. Itu kan? Ya, sing rame paling dalang gitu. Itu kenapa? Ya tadi karena takut kalau nanti nikah di bulan Suro nanti keluarganya berantakan, gitu kan? Padahal kalau kita survei, jenengan datanglah ke pengadilan agama yang melakukan gugatan cerai, apakah mereka nikahnya di bulan Suro? Ayo, yakin mereka nikahnya tidak di bulan Suro. Tapi kalau cerai tetap cerai, kan gitu dah Pak. Nah logikanya kan nggak dipakai tuh. Logikanya ya pokoknya kalau nikah di bulan Suro itu akan masalah rumah tangganya. Nah, padahal yang bermasalah dalam rumah tangga kalau nanti disurvei itu saya yakin bukan karena dia nikah di bulan Suro. Nah, maka ini loh kita bangun kesadaran.
minta perlindungan kepada Allah. Dikirnya itu diperbanyak. Nah caranya ya ini kita Pak, paling tidak kita ada di level 2, jangan di level 1 lah ya. Insya Allah jenengan nanti mudah-mudahan ada di level 2 minimal. Nanti masuk lagi ke level 3. Level 2 itu ada kesadaran, saya butuh dikir. Jadi dikir itu Pak, ini rahasianya. Sebenarnya kalau jenengan itu dikir, pada saat dikir itu saya yakin jenengan orang maksiat. Piye ceritane jenengan istighfar karo maksiat. Astagfirullah, jenengan gini ya. Coba jenengan punya target nih, 1 hari itu kalau istighfar. Jenengan punya target istighfarnya 1 hari berapa? Wis mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Kira-kira jenengan punya target itu baca itu 1 hari berapa kali? 200. Nah, 200 ya toh. Astagfirullah wa atubu ilaih 200 kali iku nek cepet paling 2 menit. Gitu ya. Nah, pada saat baca itu berarti selama 2 menit panjenengan tidak melakukan maksiat. Ya kan? Yakin ora ana ceritane astagfirullah wa atubu ilaih karo main judi ngono ku ora ana ceritane. Iya kan? Ora ana. Ya kecuali ngomong iki judi syariah ya. Repot iki nek ngene ta. Jadi ketika orang itu dzikir kepada Allah, insya Allah pada saat itu orang maksiat itu loh Pak. Maka saya kemudian karena kesadaran itu Pak, saya kemudian mentargetkan itu banyak-banyak itu kalau dzikir itu saya target banyak-banyak. Kenapa? Minimal itu saya nggak maksiat kalau itu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa dzikir, saya dalam rangka nggak maksiat. Arab maksiat itu mau masuk aku dzikir kok karo maksiat. Ya kan? Contohnya seperti itu Pak. Maka ini kita coba menghitung waktu kita ya. Waktu kita 24 jam. Hitungannya Pak, berapa persen kita itu ingat kepada Allah di dalam 24 jam? Ayo jujur kita tanya kepada diri kita. Hanya kalau mau sholat saja. Sekarang waktu sholat panjenengan berapa menit? Dihitung. 10 menit. Anggap 10 menit dari rumah ke masjid sholat. Total 10 menit. Peng 5 berarti 50 menit. Hampir 1 jam. Ya katakanlah 1 jam. Berarti kita itu dzikirnya kepada Allah hanya 1/24. Ya toh? Berapa persen itu? 5% orang ya. Tidak ada 5%. Tidak ada 5%. Oke. Sekarang kalau hidup kita mau aman Pak, ini tak kasih rumusnya. Targetkan minimal 10% waktu kita itu ingat kepada Allah. Logika hitung-hitungan pahala itu ya. Logika hitung-hitungan pahala. Ketika kita itu manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau engkau melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Jadi teorinya, kalau waktu kita gunakan 10% untuk ingat kepada Allah, berarti kan dikali 10 itu 100%. Ya gitu ya. Iki hitung-hitungan karo Gusti Allah iki. Kira-kira ngono nih. Minimal. Jadi kita itu dzikirnya, maka kita harus punya target supaya kita itu 1 hari 24 jam dianggap orang yang ingat kepada Allah, maka berarti harus berapa jam itu? 2 jam. Bukan 40 menit berarti. 40%. 40% dari 60 menit. Berapa? 2 jam 24 menit. Minimal itu. Nah, wes coba sekarang hitung jenengan. Bisa enggak sehari itu jenengan dzikirnya 2 jam 24 menit? Ayo, bisa enggak Pak? Ya ini memang butuh pangkat tadi nomor 1 kan terpaksa, gitu? Tapi nanti jenengan akan naik di level sadar bahwa saya butuh ini, saya butuh, sehingga kemudian jenengan coba. Kalau jenengan misalnya baca sholawat, wah itu biasanya orang-orang yang punya
keinginan hajat gitu, wah katanya banyakin selawat, ya udah selawat, mau banyakin berapa kali, mau berapa ribu, itu selawat 1000 kali itu nggak nyampe sejam, paling cuma berapa menit, gitu ya. Nah itu coba Anda baca itu, sebenarnya sederhana Pak. Saya menghitungnya, kalau panjenengan biasa sholat tahajud, katakanlah jenengan bangun jam berapa? Jam 3, ya. Bangun jam 3 sampai subuhnya. Kalau sekarang subuhnya jam berapa? 4:30 ya. Nah, berarti jam 3 sampai jam 5 jenengan itu full urusan dari tahajud, terus pokoknya dzikir terus sampai subuh, selesai subuh sampai jam 5 katakanlah, berarti panjenengan sudah punya waktu 2 jam untuk ingat kepada Allah. Apalagi kemudian dilanjut sampai syuruk, wah wes lunas berarti sehari itu jenengan itu. Gampang sebenarnya, tapi memang untuk sampai ke situ butuh perjuangan yang berat, karena tidak biasa. Maka level pertama itu terpaksa, nanti kemudian ada kesadaran, dan setelah ada kesadaran tadi hadir Allah di dalam zikir kita. Nah itu Pak, ini proses belajar nih. Nah, ini makanya saya coba ketika ini, kan ini sudah dibagikan, ini zikir pagi dibaca setiap pagi, nanti kita akan coba bahas ya. Ini tadi saya bahas di ayat kursi sama 3 kul tadi, itu fungsinya. Jadi setiap zikir yang kita baca tadi itu ada ada kandungan yang terkandung di dalamnya. Kenapa kok kita baca ini gitu? Baca ini itu dalam rangka apa? Oh, karena Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, itu nanti kita bahas pelan-pelan. Dengan kita sudah tahu ini bahasanya apa? Fadilahnya, maka kita akan melakukan. Misalnya, ketika kita tahu fadilah istighfar, maka kita akan memperbanyak istighfar, Pak. Rasulullah itu yang maksum saja, itu beliau istighfarnya sehari kata beliau minimal 100. Lah kalau kita sing saben dina iki maksiat terus, itu 100 cukup deh. Ya tidak cukup. Maka mestinya kita memperbanyak lagi. Bisa 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Kalau saya membaca biografinya Syekh Ibnul Qayyim itu, beliau itu sehari 4000 Pak istighfarnya. Tapi kalau lagi ada masalah sehari 10.000. Wah, itu belum pernah saya praktekkan itu. Saya belum pernah saya praktekkan itu ya. Jadi punya masalah itu istighfarnya sampai 10.000. Masih ingat kan cerita Imam Ahmad ketemu tukang roti itu ya? Nah, tukang roti itu setiap kali, nah ini tadi, ini kan karena ada kesadaran Pak. Dia mulai, bahasanya mulai nih, bikin adonan itu, ya kan? Dia bikin adonan itu sambil istighfar. Bisa ya, gitu. Sambil bikin adonan istighfar. Berarti istighfarnya itu kan ya sambil kerja. Tidak masalah istighfar sambil kerja. Dan itu berarti kan nggak tahu mungkin berapa ribu kali dalam sehari dia istighfar. Ya karena dia punya kesadaran, dia sudah merasakan bahwa ketika ditanya Imam Ahmad, kenapa kok engkau istighfar terus, katanya, lah dengan istighfar terus itu apapun yang saya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Lah itu ada kesadaran, sehingga kemudian dia istighfar, Pak. Jadi dzikir itu memang prosesnya, kita ini harusnya tahu ilmunya, kita paksakan untuk praktek sampai kemudian kita sadar bahwa kita butuh untuk dzikir. Kalau kita nggak tahu ilmunya, mungkin nggak akan punya kesadaran untuk dzikir. Ngapain juga dzikir gitu ya? Wong kerjaan masih banyak. Padahal bekerja sambil dzikir bisa, bukan tidak bisa. Ya tinggal jenengan mau apa tidak gitu ya. Ketika nanti di dzikir pagi itu kan ada beberapa ya, misalnya
Kenapa kok ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Kemudian ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya. Itu nanti masing-masing itu punya makna. Dan kalau kita sudah tahu fadilah masing-masing baca dzikir tadi, maka insya Allah kita akan tergerak untuk membaca itu. Akhirnya kalau meninggalkan itu kayaknya eman-eman, sayang. Ketika panjenengan nunggu waktu sholat antara apa ini adzan dan qomat gitu kan, maka ini kan waktu yang mustajab. Kita dzikir, ingat kepada Allah, dzikir dan kemudian berdoa, sudah itu. Ya itulah dzikir. Dzikir itu bentuknya bisa tadi melafadzkan beberapa dzikir, bisa berdoa itu juga bagian dari dzikir. Sholat itu juga bagian dari dzikir, baca Quran itu bagian dari dzikir. Jadi kalau kemudian kita habis subuh baca Quran aja, sudah itu juga bagian dari dzikir. Baca Quran sampai kemudian suruk gitu ya. Ya kan, kalau kenapa kita ini kita seperti ini mengingatkan kepada Allah juga bagian dari dzikir. Cuma ya dzikir yang harus kita lakukan dengan kesadaran dan kemudian akhirnya Allah hadir kepada kita. Sehingga nanti kita bisa sampai bahwa tidak ada yang harus kita ingat selain Allah. Ketika kita punya masalah, itu otomatis kita datang kepada Allah. Sehingga refleksnya itu pokoknya dzikir. Jenengan itu kalau biasa dzikir, refleksnya dzikir. Nek misalnya turu melindure dzikir. Buat kita amalkan itu bersalawat, ada yang astagfirullah. Itu pilihan yang paling kuat itu apa nanti di kita ya. Apakah kita harus mengamalkan astagfirullah? Kita biasakan gitu ya. Sebenarnya ya, karena masing-masing dzikir itu punya fadilah. Kalau saya dibaca semuanya. Jadi misalnya begini, saya itu tadi saya cerita ya, aktivitas saya bangun jam 3 pagi, habis itu sholat tahajud sampai setengah 4 lebih sedikit. Setelah itu dari habis tahajud sampai menunggu waktu subuh, itu dzikir itu kadang-kadang saya merasa waktu saya kurang hanya untuk dzikir. Karena saya misalnya punya target ya, dzikir saya misalnya istighfar di habis tahajud itu. Kenapa saya ngambil istighfarnya habis tahajud? Ingat bahwa waktu tahajud itu adalah waktu yang sangat istimewa, di mana ketika itu Allah turun ke langit ke bumi, kan kata Rasulullah begitu, yang kemudian mengatakan, wahai hambaku, barang siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Maka kemudian saya memperbanyak istighfarnya di waktu itu. Saya banyakin istighfar di waktu tahajud tadi. Itu banyakin istighfar. Kalau misalnya saya 1000 istighfar itu ya, terus nanti baca lagi yang lain. Ya, misalnya kita tadi target saya 1000 deh, banyak. Habis itu apa? Anda mau sholawat, nggak apa-apa. Saya juga punya target setiap hari saya sholawat itu. Cuma saya memang waktunya sholawat itu saya di waktu malam gitu, mau tidur itu saya sholawat misalnya. Itu. Nah, nanti kita juga akan bahas nanti Rasulullah itu ada beberapa dzikir sebelum tidur. Yang ini karena kita tidak membiasakan. Kita ini kan kalau tidur ya, apalagi kalau sudah capek, pokoknya tahu kasur langsung blek aja. Padahal kalau kita membaca bagaimana Rasulullah itu mau tidur, wah ritualnya panjang, Pak. Ritualnya panjang. Mau tidur itu beliau wudu dulu. Dan ada 2 surat yang beliau tidak tinggalkan. Tadinya, Pak, itu ya. Saya ketika dulu belajar tentang bagaimana ngapalin Quran itu, saya dulu diajarkan 4 surat utama. Pertama Yasin dulu. Ya, kalau dulu bapak saya bilang begini, Yasin,
Kowe Yasin apa? Lah wong ngono ku anggere apa-apa ya paling ya ketemune Yasin. Yasin ngono ku hafal kan. Akhirnya saya belajar ngapalin Yasin. Pertama saya ngapal Yasin itu kan. Habis itu kemudian tadi ada yang diajarkan yaitu kalau pengen rezekimu cukup maka baca Al-Waqiah. Kan gitu kan? Akhirnya hafal Al-Waqiah. Terus kemudian baca Tabarok gitu ya. Hafal Tabarok itu. Al-Mulk ya kan? Kemudian ada baca apa kuwi? Bukan. Ar-Rahman itu berikutnya As-Sajdah. Nah, Rasulullah itu ada 2 surat yang beliau baca sebelum tidur, yaitu As-Sajdah dan Al-Mulk. Ya, coba jenengan kira-kira nek misale ngono kuwi arep soal arep turu itu, terus maca sik. Gitu ya, baca tadi As-Sajdah, kemudian Al-Mulk. Gitu. Nah, maka saya kemudian gini, Pak. Dalam rangka itu, kalau kan saya membayangkan, saya kalau sudah capek, itu enggak kepegang. Tapi bagaimana supaya saya tetap baca itu? Karena ketika kita membaca Al-Mulk itu, maka insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur, Pak. Kita, misalnya kita tidur terus mati, ya toh? Maka insya Allah hari itu, ketika mati itu, kita aman dari siksa kubur. Itu kenapa itu? Dulunya itu saya enggak apa sih mau baca gitu. Tapi ketika tahu ilmunya, akhirnya kemudian saya merasa perlu nih. Akhirnya besok tiba-tiba saya mati, ya kan? Nah itu maksud saya. Murotal aja boleh ya Pak? Hah? Murotal aja. Murotal. Nah nanti ya yang bebas dari kubur ya murotalnya tadi. Ya kan? Nyetel murotal. Iya, bener kan nyetel murotal. Mas saya daripada saya suruh baca ya toh, saya tak nyetel murotal gitu ya. Nyetel murotal. Ya sing berarti yang aman dari siksa kubur, sing murotal tadi ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi, Pak. Mana yang harus saya baca? Baca saja semampunya yang kira-kira ini gitu ya. Ketika hati gundah, ini rumusnya. Hati gundah, mana apa yang perlu diperbanyak? Istighfarnya. Ada masalah, istighfarnya diperbanyak. Itu. Ini jadi kita nanti ngerti mana yang harus saya perbanyak nih. Kalau misalnya dalam kondisi normal, jenengan kemudian punya, saya pengennya ini ya, saya memprogram nih, saya baca ini sekian, baca ini sekian, baca ini sekian, gitu. Itu aja sudah. Tapi kalau kemudian kondisi anormal, di dalam hidup kita punya masalah, yang harus diperbanyak apa? Istighfarnya. Kenapa kata Rasulullah? Kalau orang itu memperbanyak istighfar, minimal tenang, Allah akan menurunkan ketenangan. Kemudian kedua kata Rasulullah, kalau kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalahnya. Itu. Jadi sholawatnya tetap, tapi ketika punya masalah, sholawatnya tetap, istighfarnya tambah. Misalnya kalau tadinya sholawatnya 1000, istighfarnya 1000, ketika punya masalah, sholawatnya mungkin tetap 1000, istighfarnya jadi 2000. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi kita kalau ditanya mana yang harus saya baca, ya sebaiknya dibaca semua. Iya. Zikir yang bagus itu ada rangkaiannya, ada urutannya. Enggak ada, bebas merdeka. Bebas keinginan kita. Iya. Intinya kan ingat kepada Allah, Pak. Intinya kan ingat kepada Allah. Mau misalnya dikir, saya itu pengen dikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir gitu ya. Ya silakan. Mau la haula wala quwata illa billah. Ya enggak apa-apa. Wis pokoknya yang penting dibaca. Ya kan? Namanya tadi kita bikin program, paksa diri kita. Saya bilang tadi kan, yuk kita punya target nih. Dalam sehari saya harus berapa jam tadi? 2 jam 24 menit minimal. Nah, kalau bisa lebih dari itu. Nah, insya Allah, Pak. Udah itu nanti kalau masalah dzikir itu kan kata Allah, ala tat ma'inna bidzikrillah. Apa? Tatmainnul qulub kan?
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah maka itu akan membuat hati kita tenang. Sudah itu aja, Pak. Nah, jadi monggo lah ini yang sudah dibawa, nah ini sudah difotokopikan sama Pak Ajat. Kalau yang bawa bisa dipraktekkan di rumah, zikir paginya, zikir sore itu yang dibawa ke rumah nggak apa-apa itu. Oh, dibawa ke rumah, jadi dibawa dibaca nanti kalau di rumah kan gitu. Oh iya, jadi jenengan baca itu Pak Ajat dapat mengalir pahalanya ke Pak Ajat itu, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, nanti dikir sorenya nanti di copy juga. Sebenarnya perbedaannya dikir pagi, dikir sore hanya redaksinya saja, Pak. Kalau misalnya asbahna kalau itu pagi, itu kalau sore menjadi amsaina. Nah, gitu aja. Nah, jadi cuma itu nanti redaksinya diganti. Ya. Silakan nanti dibawa, mudah-mudahan dipraktekkan menjadi amal soleh untuk semuanya. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.